Pernahkah Anda merasa tubuh Anda lelah padahal tidak melakukan banyak hal? Pernahkah Anda duduk terlalu lama, lalu saat berdiri lutut terasa ngilu dan keseimbangan nyaris hilang? Atau mungkin, Anda pernah bangun pagi dengan kepala berat, hati gelisah, dan pikiran kusut seperti benang yang tak bisa diurai? Jika iya, Anda tidak sendiri. Dan mungkin, Anda tidak sedang butuh obat, bukan juga butuh vitamin tambahan. Yang mungkin Anda butuhkan hanyalah memperbaiki kebiasaan kecil di pagi hari, hal-hal sederhana yang diam-diam menentukan seberapa panjang dan seberapa berkualitas hidup Anda. Video ini akan membahas 7 kebiasaan pagi yang secara ilmiah terbukti membantu Anda hidup lebih lama, lebih kuat, dan lebih damai, terutama bagi Anda yang kini memasuki usia 60 tahun ke atas. Tapi ini bukan sekadar daftar tugas. Ini adalah ajakan untuk kembali mencintai diri Anda, dari saat Anda membuka mata di pagi hari. Mengapa video ini penting untuk Anda tonton hingga selesai? Karena kita akan membuka tabir tentang kenapa tidur Anda terasa tidak menyegarkan, dan bagaimana memperbaikinya tanpa obat. Karena Anda akan belajar bagaimana gerakan kecil bisa mencegah ketergantungan di masa tua. Karena hanya dalam beberapa menit sehari, Anda bisa mengembalikan kekuatan otot, kejernihan pikiran, dan ketenangan batin. Dan karena di akhir video, Anda akan diajak membuat keputusan kecil yang bisa mengubah arah hidup Anda. Video ini tidak dibuat untuk menakut-nakuti Anda. Video ini adalah undangan. Undangan untuk hidup lebih sadar, lebih seimbang, dan lebih kuat, dalam tubuh yang mungkin menua, tapi masih layak dihormati. Jadi, jangan lewatkan 1 detik pun. Duduklah dengan tenang. Tarik napas perlahan. Dan mari mulai perjalanan pagi ini, menuju versi terbaik dari diri Anda sendiri. Kalau Anda belum subscribe, tekan tombol subscribe dan loncengnya ya, biar gak ketinggalan video baru. Kalau suka topiknya, komentar angka 1. Kalau kurang cocok, tulis 0. Masukan Anda sangat berarti. Sekarang, ayo mulai videonya. 1. Tidur yang berkualitas, pelukan sunyi yang menyembuhkan jiwa. Pernahkah Anda bertanya pada diri sendiri, mengapa tubuh terasa lelah padahal tidak banyak bergerak? Mengapa pikiran kacau, suasana hati tak menentu, dan segala sesuatu terasa terlalu berat untuk dijalani? Jawabannya mungkin tidak terletak pada usia, bukan pula pada makanan atau aktivitas harian, tetapi pada satu hal yang sangat mendasar, namun sering diabaikan, kualitas tidur Anda. Tidur bukan sekadar rutinitas malam. Tidur adalah kebutuhan paling mendasar, pondasi paling kokoh dari kesehatan yang utuh. Ia adalah pelukan sunyi yang menyembuhkan luka-luka batin yang tak terlihat. Ia adalah waktu sakral di mana tubuh, pikiran, dan jiwa kita berhenti dari hiruk-pikuk dunia dan memulihkan diri. Terutama saat usia bertambah, tidur bukan lagi pilihan, ia adalah kebutuhan mutlak yang tidak bisa ditawar. Seiring berjalannya waktu, tubuh kita tidak bekerja sekuat dulu. Energi mudah menurun, daya tahan menipis, dan emosi lebih sensitif. Di titik inilah tidur berkualitas memainkan peran penyelamat. Saat Anda tertidur lelap, tubuh tidak hanya beristirahat, tapi melakukan proses pemulihan yang dalam. Sistem imun diperkuat, sel-sel rusak diperbaiki, otak mengatur ulang kenangan dan informasi, dan hati mendapatkan kembali ketenangan yang ia cari. Namun jika tidur Anda terganggu, entah karena stres, kecemasan, atau kebiasaan buruk, seluruh sistem kehidupan Anda akan goyah. Saya tahu bagaimana rasanya. Terjaga di malam hari dengan jantung berdebar tanpa alasan. Menatap langit-langit kamar dalam kesunyian yang menyesakan. Bangun pagi dengan tubuh letih, kepala berat, dan semangat yang menguap sebelum matahari benar-benar terbit. Rasa frustrasi itu nyata. Rasa putus asa itu menyelinap diam-diam dan meracuni setiap momen kecil dalam hidup kita. Dan itulah mengapa kita tidak boleh menyerah. Kita tidak dilahirkan untuk menghabiskan sisa hidup dalam kabut kelelahan. Kita berhak mendapatkan malam yang damai dan pagi yang cerah.
Tapi itu hanya mungkin terjadi jika kita mulai memperlakukan tidur sebagai bentuk cinta paling tulus pada diri sendiri. Ya, tidur adalah cinta. Cinta yang melindungi, yang menyembuhkan, dan yang menguatkan. Mulailah dari hal kecil. Ciptakan ruang tidur yang menenangkan, tempat di mana jiwa Anda merasa aman. Gunakan spray yang bersih dan lembut, nyalakan lilin aroma lavender atau chamomile, matikan lampu terang, dan jauhkan ponsel dari jangkauan. Lakukan pernapasan dalam, tarik napas perlahan, hembuskan ketegangan hari itu. Rasakan bagaimana setiap tarikan napas membawa ketenangan, dan setiap hembusan mengusir kekhawatiran. Dan satu hal yang tak kalah penting, hormati jam tidur Anda. Tubuh Anda memiliki irama alami yang perlu dihargai. Tidur dan bangunlah di waktu yang sama setiap hari. Hindari mengonsumsi kafein di malam hari, serta hentikan aktivitas berat menjelang tidur. Bila perlu, buat jurnal kecil untuk mencurahkan isi hati sebelum tidur, melepaskan beban yang menumpuk agar tidak terbawa ke alam mimpi. Saya percaya, dan saya berharap Anda juga percaya, bahwa malam yang tenang bisa menjadi awal dari hidup yang lebih bahagia. Setiap malam yang Anda gunakan untuk benar-benar beristirahat adalah langkah menuju kekuatan baru, kejernihan baru, dan harapan baru. Jangan tunda lagi. Mulailah malam ini. Hadiahkan diri Anda istirahat yang layak. Peluklah tidur sebagai anugerah, bukan gangguan. Karena pada akhirnya, tidur yang berkualitas bukan hanya soal merasa segar di pagi hari. Ia adalah pernyataan bahwa Anda peduli, bahwa Anda berharga. Bahwa di tengah dunia yang menuntut banyak hal, Anda masih memilih untuk menjaga orang yang paling penting dalam hidup Anda, diri Anda sendiri. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran-pelajaran ini bermanfaat, silakan komentar angka 1 di bawah agar saya tahu bahwa Anda masih menonton video ini bersama saya. 2. Jangan terlalu lama diam, gerak adalah nafas kehidupan. Pernahkah Anda menghitung berapa jam dalam sehari yang Anda habiskan hanya untuk duduk? Mungkin Anda belum menyadarinya. Kita duduk saat sarapan, duduk di mobil, duduk bekerja, duduk menonton televisi, duduk saat makan malam, dan sebelum kita sadar, sebagian besar hidup kita telah dijalani dalam posisi diam. Duduk telah menjadi bagian dari budaya modern, begitu biasa hingga tak lagi kita pertanyakan. Tapi di balik kenyamanan kursi empuk dan sofa hangat, tersembunyi bahaya yang perlahan menggerogoti kesehatan dan kehidupan kita. Awalnya memang tidak terasa. Duduk sejenak terasa seperti hadiah setelah hari yang panjang. Tapi ketika sejenak berubah menjadi berjam-jam tanpa jeda, tubuh mulai memberi sinyal. Nyeri punggung, sendi yang kaku, bahu yang tegang. Dan jika sinyal itu diabaikan, akan datang konsekuensi yang jauh lebih berat. Penurunan kekuatan otot, kerusakan pada sistem sirkulasi, dan perlahan, hilangnya kemandirian yang selama ini Anda nikmati. Terlalu lama diam bukan hanya ancaman bagi fisik, tapi juga pukulan bagi harga diri. Bayangkan saat Anda tidak lagi mampu berdiri sendiri dari kursi tanpa bantuan. Ketika menaiki tangga menjadi perjuangan. Saat kaki Anda kehilangan kekuatannya dan tubuh Anda merasa seperti terperangkap dalam kerangkanya sendiri. Ketakutan akan kehilangan kendali atas tubuh sendiri bukanlah hal sepele, itu adalah ketakutan yang menghantui banyak orang lanjut usia. Dan semuanya bisa dimulai dari satu kebiasaan kecil, duduk terlalu lama. Ketika tubuh Anda tidak bergerak, jantung bekerja lebih berat, otot mulai melemah, dan metabolisme melambat. Aliran darah terhambat, oksigen tidak tersalurkan dengan baik, dan lambat laun, daya tahan tubuh pun ikut turun. Ini bukan soal olahraga berat atau harus ke gym setiap hari, ini tentang menghargai gerakan kecil yang menyelamatkan nyawa. Bangun dari kursi setiap 1 jam. Regangkan kaki, putar bahu, berjalan menyusuri halaman atau bahkan hanya naik turun tangga beberapa kali. Setiap langkah kecil adalah perlawanan terhadap kemunduran. Dan jangan lupa, ancaman terbesar bukan hanya fisik. Saat tubuh terlalu lama tidak bergerak, pikiran ikut diam.
Kabut mental mulai menyelimuti, semangat menurun, dan perlahan, keceriaan hidup pun meredup. Rasa malas, cemas, dan sedih menjadi lebih mudah menyelinap ke dalam keseharian. Tanpa disadari, Anda mungkin mulai kehilangan motivasi, gairah, bahkan rasa ingin hidup. Itu bukan karena usia, itu karena tubuh tidak lagi diberi kesempatan untuk hidup dalam gerakan. Ingatlah, tubuh Anda bukan dirancang untuk diam. Ia adalah ciptaan yang luar biasa, dirancang untuk bergerak, berkeliling, dan menjelajah. Otot Anda haus akan tantangan, tulang Anda membutuhkan beban untuk tetap kuat, dan jantung Anda ingin dipacu untuk menjaga vitalitasnya. Saat Anda memberi tubuh Anda gerakan, Anda sedang memberi harapan. Anda sedang menghidupkan kembali kekuatan yang sempat tertidur. Jadi, tolong, mulailah hari ini. Jangan tunggu gejala datang. Jangan tunggu sampai rasa sakit menjadi tak tertahankan. Ambil kembali kendali atas tubuh Anda, langkah demi langkah. Anda tidak perlu berlari maraton. Cukup berdiri, berjalan, dan tunjukkan pada tubuh Anda bahwa ia masih berharga, masih dibutuhkan, dan masih memiliki tujuan. Jika Anda masih menonton sampai di sini, tuliskan angka 1 di kolom komentar, sebagai tanda bahwa Anda peduli dengan tubuh Anda, bahwa Anda siap berubah. Karena pada akhirnya, hidup bukan soal duduk menunggu waktu berlalu. Hidup adalah tentang bergerak maju, selangkah demi selangkah, menuju kehidupan yang lebih kuat, lebih bahagia, dan lebih bermakna. Jangan biarkan dia mencuri hidup Anda. Geraklah, karena setiap gerakan kecil adalah bentuk cinta untuk diri sendiri yang tak ternilai harganya. Jangan biarkan tubuh diam, gerakan kecil Anda menentukan masa depan. Seiring waktu, tubuh mulai berbicara dalam bahasa yang berbeda, bukan lagi dalam kelincahan, tapi lewat ketegangan, nyeri, dan rasa berat yang perlahan menyelinap ke dalam setiap gerakan. Anda mungkin tidak menyadarinya di awal, tetapi suatu hari, Anda bangun dari tidur dan menyadari bahwa menyentuh jari kaki tidak semudah dulu. Lutut terasa nyeri saat menaiki tangga. Punggung terasa kaku saat bangkit dari kursi. Tiba-tiba, tugas-tugas sederhana seperti mengambil air di dapur atau memakai sepatu berubah menjadi rintangan kecil yang menjengkelkan, menyedihkan, bahkan membuat frustrasi. Dan inilah kenyataan yang menyakitkan. Semakin lama Anda diam, semakin cepat kemampuan tubuh Anda menghilang. Apa yang dulunya Anda anggap remeh kini menjadi perjuangan. Setiap hari berlalu dalam posisi duduk tanpa gerakan adalah hari yang secara perlahan mencuri kemandirian Anda. Dan tidak ada hal yang lebih menakutkan dari kehilangan kemampuan untuk berdiri dan bergerak sendiri, dari harus bergantung pada orang lain untuk sekadar berpindah dari tempat tidur ke kamar mandi. Ini bukan soal menjadi atlet, bukan pula tentang mengejar bentuk tubuh ideal. Ini adalah soal mempertahankan hak paling mendasar yang kita miliki sebagai manusia yang menua dengan martabat, kebebasan. Kebebasan untuk memilih kapan Anda ingin bangun, kemana Anda ingin pergi, dan apa yang ingin Anda lakukan, tanpa harus meminta tolong, tanpa harus menunggu bantuan. Dan Anda berhak untuk mempertahankan itu. Berita baiknya, Anda bisa melawan ketakutan ini. Dan Anda bisa memulainya hari ini, bahkan sekarang, tanpa harus keluar rumah, tanpa harus mengenakan sepatu olahraga mahal. Gerakan kecil yang Anda lakukan, berdiri selama iklan televisi, berjalan di sekitar rumah saat berbicara di telepon, menaikkan dan menurunkan tumit saat duduk, semuanya bisa menjadi jembatan menuju masa depan yang lebih sehat. Cobalah bangun setiap jam, regangkan tangan ke atas kepala, putar bahu perlahan, atau sekadar melangkah keluar sebentar untuk menghirup udara segar. Letakkan remote TV atau ponsel sedikit lebih jauh, supaya Anda perlu berdiri untuk meraihnya. Tambahkan 1 atau 2 putaran keliling halaman sebelum masuk kembali. Dan saat Anda menyalakan televisi malam ini, cobalah berjalan di tempat selama 5 menit pertama. Tak butuh banyak waktu, hanya sedikit kesadaran dan kemauan. Ingatlah, ini bukan perlombaan. Anda tidak perlu langsung melakukan perubahan drastis.
Yang Anda butuhkan adalah komitmen kecil, dilakukan dengan konsisten. Karena dari komitmen itulah akan lahir kekuatan baru, tulang yang lebih kuat, otot yang lebih lentur, pernapasan yang lebih ringan, dan hati yang lebih tenang. Bahkan hanya 1 menit gerakan bisa menjadi titik balik. Dan dari titik kecil itu, Anda akan melihat perubahan yang menakjubkan dalam beberapa minggu atau bulan ke depan. Saya mengerti, kenyamanan itu menggoda. Dunia modern memanjakan kita dengan kemudahan, kursi empuk, hiburan di ujung jari, dan keheningan yang tampaknya menyenangkan. Tapi apa harga dari kenyamanan itu? Apakah kenyamanan hari ini layak dibayar dengan ketergantungan di masa depan? Apakah kita rela kehilangan kekuatan, kehilangan gerak, kehilangan kehidupan yang mandiri, hanya karena kita terlalu nyaman untuk berdiri? Setiap detik yang Anda habiskan dalam diam adalah pilihan. Setiap detik Anda memilih untuk bergerak, meski hanya sedikit, adalah perlawanan terhadap kemunduran. Jangan tunggu sampai tubuh benar-benar menyerah. Jangan biarkan kesunyian otot berubah menjadi jeritan nyeri. Ambil keputusan hari ini, untuk hidup, untuk bergerak, untuk merawat tubuh Anda bukan karena harus, tapi karena Anda pantas untuk merasa kuat, sehat, dan bebas. Gerak adalah bentuk cinta terhadap diri sendiri. Cinta yang tidak terlihat, namun terasa dalam setiap langkah yang lebih ringan, setiap napas yang lebih lega, dan setiap momen di mana Anda bisa berkata, "Aku masih bisa melakukannya sendiri." Pilihlah untuk bergerak. Pilihlah untuk tidak diam. Karena pilihan itu akan menentukan masa depan Anda, dan tidak pernah ada kata terlambat untuk mulai melangkah. 3. Dapatkan sinar matahari, cahaya kecil yang menyalakan kembali hidup Anda. Kapan terakhir kali Anda benar-benar merasakan hangatnya sinar matahari menyentuh wajah Anda? Bukan dari balik jendela, bukan hanya saat bergegas keluar untuk sebuah urusan, tetapi benar-benar berdiri, diam, dan membiarkan cahaya itu menyelimuti Anda, lembut, hangat, dan menyembuhkan. Di dunia modern yang semakin tertutup dan pasif, terlalu mudah bagi kita untuk melupakan kekuatan luar biasa dari sesuatu yang tampaknya begitu sederhana, sinar matahari. Sinar matahari bukan hanya cahaya yang menerangi bumi. Ia adalah energi kehidupan, penyembuh alami, dan sumber kekuatan tersembunyi yang dibutuhkan tubuh, terutama saat usia bertambah. Ketika kita menua, tubuh kita perlahan kehilangan kemampuannya memproduksi vitamin D secara optimal. Dan ini bukan perubahan kecil. Vitamin D adalah tulang punggung kekuatan tubuh, memperkuat tulang, menjaga otot tetap lentur, memperkuat sistem imun, dan bahkan melindungi kita dari risiko patah tulang, kelelahan, serta gangguan suasana hati. Sayangnya, banyak orang lanjut usia menghabiskan hari-harinya di dalam rumah, duduk di sofa, menonton televisi, atau sekadar menghindari dunia luar karena alasan kenyamanan atau rasa malas. Namun yang mereka lewatkan bukan sekadar pemandangan atau udara segar, mereka kehilangan cahaya kehidupan. Setiap jam yang dihabiskan tanpa cahaya alami adalah kesempatan yang hilang bagi tubuh untuk memperbaiki, menyeimbangkan, dan menyegarkan dirinya sendiri. Anda tidak butuh taman luas atau matahari musim panas yang terik. Cukup buka pintu, berdiri di balkon, duduk di teras, atau berjalan di halaman selama 10 menit. Bahkan ketika langit mendung, paparan cahaya tetap memberikan manfaat. Kuncinya adalah membiasakan diri, membangun rutinitas kecil yang konsisten dan bermakna. Jangan menunggu sampai tubuh mulai melemah, sampai rasa lesu tak tertahankan, atau sampai tidur malam Anda terganggu karena kekacauan ritme tubuh. Cegah semua itu dengan langkah sederhana, melangkah keluar dan menjemput sinar. Saya tahu rasanya ketika hari-hari terasa berat, pikiran keruh, dan suasana hati menurun tanpa sebab yang jelas. Tapi saya juga tahu bahwa berdiri sejenak di bawah sinar matahari bisa menjadi titik balik. Ada sesuatu yang damai dalam momen itu, seakan dunia berhenti, dan Anda kembali diingatkan bahwa hidup masih indah. Hangatnya cahaya meresap ke kulit, mengendurkan ketegangan di punggung dan bahu, menenangkan napas, dan memberi Anda kekuatan untuk menjalani hari.
Sinar matahari juga membantu mengatur ritme sirkadian, jam biologis tubuh yang mengendalikan tidur, energi, bahkan metabolisme. Dengan terkena cahaya alami di pagi atau siang hari, tubuh Anda akan lebih mudah tidur nyenyak di malam hari, lebih fokus di siang hari, dan lebih tenang secara emosional sepanjang waktu. Semua ini hanya dari paparan alami yang tersedia gratis setiap hari. Dan ya, lindungi kulit Anda. Gunakan tabir surya jika berada di luar lebih lama. Tapi jangan biarkan rasa takut membuat Anda menjauh dari hadiah paling alami yang pernah diciptakan. Sinar matahari adalah teman tua yang setia. Ia tidak meminta apapun, hanya hadir, memberi, menyembuhkan. Jika Anda merasa lelah secara fisik, murung secara emosional, atau terputus dari dunia di sekitar, mungkin yang Anda butuhkan bukan obat atau terapi rumit. Mungkin, Anda hanya perlu melangkah keluar dan menatap langit. Dengarkan burung berkicau, hirup dalam-dalam udara pagi, dan biarkan cahaya menyapa wajah Anda. Biarkan tubuh Anda tahu bahwa ia masih hidup, dan bahwa Anda masih memeliharanya dengan cinta dan perhatian. Karena pada akhirnya, sinar matahari bukan hanya tentang kesehatan tulang atau vitamin D. Ini tentang memilih untuk hadir, memilih untuk terhubung dengan dunia, dan memilih untuk mencintai diri sendiri lewat kebiasaan kecil yang menyentuh jiwa. Hari ini, sebelum matahari tenggelam, luangkan waktu sejenak. Berdirilah di luar rumah, biarkan cahaya menyentuh Anda, dan ucapkan dalam hati, "Aku masih di sini. Aku masih hidup. Aku masih punya cahaya di dalam diriku." Dan percayalah, hanya beberapa menit setiap hari bisa mengubah segalanya. Biarlah sinar matahari menjadi penyembuh batin Anda, penyeimbang tubuh Anda, dan pengingat bahwa kehidupan ini, sekecil apapun momennya, tetap penuh keajaiban, selama Anda bersedia melangkah keluar dan menjalaninya. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran-pelajaran ini bermanfaat, silakan komentar angka 2 di bawah agar saya tahu bahwa Anda masih menonton video ini bersama saya. 4. Latihan kaki yang sederhana. Menguatkan kembali akar tubuh Anda. Ada momen dalam hidup ketika kita berhenti sejenak dan menyadari, tubuh ini tak lagi seperti dulu. Dan seringkali, sinyal pertama dari perubahan itu datang dari kaki. Kaki kita, yang dulu membawa kita menari, mendaki, mengejar anak-anak, berjalan menyusuri pasar atau taman, kini terasa lebih lamban, lebih berat, dan kadang nyeri saat diajak melangkah. Sensasi itu bukan sekadar fisik. Ia menyusup ke dalam hati, membangkitkan kekhawatiran, membuat kita bertanya, apakah aku akan kehilangan kemampuan untuk berdiri sendiri? Perasaan seperti itu sangat manusiawi. Namun satu hal yang tidak boleh kita lakukan adalah menyerah. Jangan percaya pada anggapan bahwa menjadi tua berarti menjadi lemah. Usia hanyalah angka. Kaki Anda, meski terasa rapuh hari ini, belum selesai bertugas. Mereka tidak sedang mengkhianati Anda, mereka hanya menunggu untuk diaktifkan kembali. Dan kabar baiknya, Anda bisa melakukannya. Bahkan dari rumah, bahkan dalam kondisi terbatas, bahkan jika Anda merasa sudah terlalu lama diam. Latihan kaki yang sederhana bukan soal tampil bugar seperti atlet. Ini soal bertahan. Soal menjaga martabat Anda. Soal mempertahankan kemampuan untuk bangkit dari tempat tidur, berjalan ke kamar mandi, pergi ke dapur untuk membuat secangkir teh, sendiri, tanpa bantuan siapapun. Latihan ini bukan demi gaya hidup glamor. Ini demi kebebasan. Mulailah dengan sesuatu yang sangat sederhana. Bangkit dari kursi, lalu duduk kembali. Lakukan perlahan, sambil berpegangan pada sandaran kursi jika perlu. Itu sudah cukup untuk memberi pesan kepada otot Anda, aku belum menyerah. Cobalah mengangkat satu kaki saat duduk, tahan beberapa detik, lalu ganti. Lakukan sambil menonton televisi, atau sambil mendengarkan musik favorit Anda. Ini bukan sekadar gerakan, ini adalah deklarasi bahwa Anda masih ingin hidup dengan aktif, masih ingin berjalan sendiri keluar rumah, menyapa tetangga,
atau menjemur pakaian dengan bangga. Setelah Anda mulai terbiasa, tambahkan sedikit tantangan. Gunakan resistance band untuk melatih paha, atau lakukan calf raises, berdiri di ujung kaki, tahan, lalu turunkan perlahan. Rasakan bagaimana otot-otot kaki yang dulu tertidur mulai terbangun. Mereka mulai mengingat tugasnya. Dan perlahan, rasa percaya diri Anda pun ikut tumbuh. Kunci dari semuanya bukanlah intensitas, tapi konsistensi. Anda tidak perlu berlatih selama 1 jam. 5 menit saja, setiap hari. Bahkan 2 menit pun jauh lebih baik daripada tidak sama sekali. Karena yang Anda lakukan bukan hanya menggerakkan kaki, Anda sedang membangun kembali pondasi hidup Anda. Latihan kaki memberi manfaat lebih dari sekadar kekuatan fisik. Ia juga memperbaiki postur tubuh, meningkatkan keseimbangan, mengurangi risiko jatuh, dan, yang paling dalam, mengembalikan rasa kendali yang seringkali mulai pudar seiring bertambahnya usia. Ketika Anda tahu bahwa Anda bisa bangkit sendiri, berdiri sendiri, dan berjalan dengan percaya diri, dunia terasa sedikit lebih ringan. Anda merasa lebih aman, lebih bebas, dan jangan lupakan manfaat emosionalnya. Setiap kali Anda menyelesaikan latihan, sekecil apapun itu, ada kebanggaan yang mengalir dari dalam. Perasaan puas, damai, dan kuat. Anda tahu bahwa Anda sedang melakukan sesuatu untuk diri sendiri, bukan karena terpaksa, tapi karena Anda layak merasakan hidup yang lebih baik. Jadi, jangan menunggu sampai kaki benar-benar menyerah. Jangan menunggu sampai rasa sakit datang untuk menyadari betapa berharganya setiap langkah kecil itu. Mulailah hari ini. Bukan besok. Bukan minggu depan. Hari ini. Lakukan 1 gerakan, 1 kali. Besok, lakukan 2. Dan sebelum Anda sadar, Anda telah membangun kebiasaan yang mengubah arah hidup Anda. Bukan dengan lompatan besar, tapi dengan ketekunan yang lembut. Karena kaki Anda, akar tubuh Anda, masih bisa menjadi teman seperjalanan yang tangguh dan setia. Berikan mereka kesempatan itu. Berikan diri Anda kesempatan itu. Karena Anda tidak hanya sedang melatih kaki. Anda sedang melatih harapan. Anda sedang menapaki jalan menuju hidup yang lebih mandiri, lebih kuat, dan lebih berarti. 1 langkah kecil pada 1 waktu. 5. Latihan yoga atau tai chi, gerakan lembut yang membebaskan tubuh dan menyembuhkan jiwa. Saat usia bertambah, kita tidak hanya mengumpulkan kenangan dan kebijaksanaan, kita juga mulai merasakan kenyataan pahit tentang perubahan fisik yang datang perlahan namun pasti. Sendi yang dulunya lentur kini mulai kaku. Otot yang dulu kuat kini sering menegang tanpa sebab. Bangkit dari kursi, membungkuk mengambil sesuatu, atau bahkan sekadar berdiri terlalu lama bisa terasa berat seperti mendaki bukit. Rasa frustrasi itu nyata. Mungkin Anda pernah menatap bayangan diri sendiri dan berpikir, mengapa tubuhku tidak lagi sejalan dengan semangatku? Namun dalam pelan dan pasti, tubuh memberitahu kita bahwa ia membutuhkan sesuatu yang lebih lembut, lebih penuh perhatian, bukan paksaan, tapi perawatan. Dan disinilah yoga dan tai chi hadir sebagai penyelamat yang tenang. Yoga dan tai chi bukan soal lentur atau lincah. Mereka adalah tentang mendengarkan tubuh, menghormati batas kita saat ini, dan mengundang gerakan lembut yang membawa penyembuhan. Keduanya tidak mengenal usia. Mereka tidak peduli apakah Anda berusia 55, 75, atau bahkan 90 tahun. Yang mereka butuhkan hanyalah satu hal, kehadiran Anda. Tai Chi, dengan gerakan mengalir bak air yang menari, adalah meditasi dalam gerak. Bayangkan tubuh Anda mengayun lembut mengikuti angin, perlahan namun penuh makna. Tidak ada gerakan yang tergesa, tidak ada tekanan untuk sempurna. Setiap langkah kecil dalam Tai Chi adalah pengakuan bahwa Anda masih hidup, masih bisa bergerak, dan masih memiliki kekuatan untuk menyatu dengan dunia di sekitar Anda. Efeknya tidak hanya terasa di otot dan sendi,
tapi juga menjangkau jauh ke dalam pikiran dan hati, menurunkan stres, menstabilkan emosi, dan membawa ketenangan yang tahan lama. Sementara itu, yoga seperti napas panjang yang tertahan dan akhirnya dilepaskan perlahan, menenangkan, menyejukkan, dan memberi ruang bagi tubuh untuk membuka diri kembali. Yoga mengajarkan kita bahwa tidak apa-apa untuk tidak sempurna. Tidak apa-apa untuk bergerak pelan. Tidak apa-apa jika Anda hanya bisa melakukan satu gerakan hari ini. Karena setiap tarikan napas, setiap regangan kecil, adalah bentuk cinta yang Anda berikan untuk tubuh yang selama ini setia menemani. Duduk bersila, menarik napas dalam-dalam, menekuk tubuh perlahan, atau menahan satu posisi dengan penuh kesadaran. Semua ini bukan hanya latihan fisik. Ini adalah bentuk perlawanan lembut terhadap kemunduran. Ini adalah cara untuk mengatakan, saya masih di sini. Saya masih hidup. Dan saya memilih untuk hadir dalam tubuh ini dengan sepenuh hati. Latihan yoga atau tai chi tidak memerlukan peralatan mahal atau tempat khusus. Anda bisa melakukannya di sudut ruang tamu, di balkon sambil melihat matahari pagi, atau bahkan di samping tempat tidur sebelum tidur malam. Yang Anda perlukan hanya ruang kecil, waktu beberapa menit, dan niat untuk merawat diri. Bahkan 5 hingga 10 menit latihan ringan setiap hari bisa membawa keajaiban. Rasa sakit berkurang, tidur lebih nyenyak, mood lebih stabil, dan langkah terasa lebih ringan. Saya tahu, dunia ini bergerak cepat. Kita sering terburu-buru, bahkan saat tubuh meminta kita untuk berhenti sejenak. Tapi yoga dan tai chi mengingatkan kita untuk melambat, untuk berhenti mengejar dan mulai merasakan. Saat Anda mengambil waktu untuk menyentuh jari kaki, memutar bahu perlahan, atau sekadar menarik napas penuh kesadaran, Anda sedang memberi tubuh dan jiwa Anda sesuatu yang sangat langka di dunia ini, perhatian. Dan percayalah, perhatian itu akan kembali kepada Anda. Dalam bentuk ketenangan. Dalam bentuk keseimbangan. Dalam bentuk rasa percaya diri yang mulai tumbuh kembali. Karena latihan ini bukan hanya tentang memperkuat tubuh, ini adalah tentang membangun hubungan baru dengan diri sendiri. Hari ini, cobalah satu gerakan. Besok, tambahkan satu napas panjang. Minggu depan, mungkin Anda sudah merasa lebih ringan saat bangun tidur, lebih seimbang saat berdiri, dan lebih damai saat menatap langit. Semua itu dimulai dari satu keputusan sederhana, untuk hadir, untuk bergerak, dan untuk mencintai tubuh Anda, apa adanya. Jadi, jangan tunda lagi. Hadiahkan beberapa menit untuk yoga atau tai chi. Tidak untuk orang lain, tapi untuk Anda. Karena Anda layak merasa damai, kuat, dan utuh, dalam setiap langkah pelan yang penuh makna, dan dalam setiap gerakan lembut yang membawa Anda kembali pada diri sendiri. Sekarang setelah Anda menyimak ketujuh kebiasaan pagi yang penuh makna ini, saya ingin bertanya kepada Anda, apa pelajaran paling berharga yang Anda dapatkan hari ini? Apakah tentang pentingnya tidur yang berkualitas? Tentang kekuatan gerakan kecil? Atau mungkin tentang betapa besar dampak dari sinar matahari pagi dan napas yang sadar? Setiap kebiasaan yang kita bahas bukan sekadar teori, ini adalah langkah nyata yang bisa Anda terapkan, mulai besok pagi, atau bahkan sekarang juga. Tuliskan di kolom komentar, satu kebiasaan yang paling menyentuh hati Anda, dan yang akan Anda lakukan mulai hari ini. Karena ketika Anda menuliskannya, Anda tidak hanya berbagi dengan orang lain, Anda juga sedang membuat komitmen kecil untuk diri sendiri. Dan jika video ini memberi Anda inspirasi, ketenangan, atau semangat baru untuk merawat tubuh dan jiwa Anda. Jika Anda suka video ini, silakan tinggalkan komentar di bawah, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke channel YouTube kami. Karena setiap klik dari Anda membantu kami menyebarkan pesan penting ini ke lebih banyak orang yang juga sedang mencari harapan, makna, dan kekuatan baru dalam hidupnya. Terima kasih telah menonton. Semoga hari Anda penuh cahaya, dan langkah Anda selalu ringan. Sampai jumpa di video selanjutnya.